Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti pretest PPG tahun ini. Kali ini saya akan bawakan soal-soal pretest PPG khusus mata pelajaran IPS bagian yang ke-11. Kita langsung aja ya Bapak Ibu. Pembelajaran IPS dengan menggunakan contoh masyarakat dari berbagai bidang dan tempat dengan menunjukkan gambar, clipping dari tokoh tersebut merupakan salah satu langkah model pendekatan dalam pembelajaran IPS. Model A. Kajian nilai. B. Analitik keteladanan. C. Integratif konsep dan nilai. D. Ekspositori berorientasi nilai dan sikap. Jawabannya adalah B. Analitik keteladanan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Analitik keteladanan adalah tujuan menangkap nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat di dalam berbagai bidang dan dalam berbagai era atau kurun waktu dan motivasi siswa untuk mengadaptasi keteladanan itu. Langkah-langkah pendekatan analitik keteladanan. Yang pertama, guru menentukan sampel keteladanan dalam berbagai bidang. Yang kedua, guru membaca dan menyediakan sumber informasi berupa buku, majalah, clipping, koran, gambar, rekaman, film, dan lain-lain. Yang ketiga, guru menyajikan pertanyaan mengapa. Misalnya, mengapa hal tersebut bisa dipahami? Yang keempat, secara berkelompok, murid mencari jawaban dengan memanfaatkan sumber yang ada. Yang kelima, guru memimpin diskusi kelas setelah masing-masing kelompok selesai mendapatkan jawaban dari sumber informasi yang ada. Yang keenam, bersama murid, guru mengidentifikasi ciri-ciri keteladanan dari sampel. Yang ketujuh, bersama murid, guru memilih ciri mana yang dapat diterapkan oleh murid sesuai dengan tingkat usia dan lingkungan. Yang kedelapan, guru menugaskan murid untuk mencoba menerapkan ciri keteladanan yang dipilih. Dan yang kesembilan, guru meminta kesan-kesan dari setiap murid. Itu dia penjelasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk menerapkan pembelajaran IPS yang berkaitan erat dengan masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum, guru IPS harus mampu menyajikan topik IPS seperti pernyataan berikut. A. Memberikan konsep-konsep hukum dalam pembelajaran IPS. B. Mengkaji masalah sosial ke dalam hukum. C. Menyajikan pasal-pasal hukum. D. Membayar pajak merupakan kesadaran masyarakat terhadap hukum. E. Belajar menaati aturan yang ada di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah yang E. Belajar menaati aturan yang ada di lingkungan sekitar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajiban sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum.
Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar dan belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pengajaran globalisasi sebagai pengaruh tren globalisasi terhadap pembelajaran IPS adalah: A. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah dan keterampilan menganalisis. B. Menyikapi globalisasi dengan mengkritik kebijakan pemerintah. C. Membantu siswa bahwa sebagai bangsa memiliki masalah yang sama seperti kelebihan penduduk, pencemaran, dan kelaparan. D. Membantu siswa mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa manusia memiliki saling ketergantungan. E. Mengajak siswa untuk berpikir terbuka dengan meminta siswa untuk berpakaian sesuai dengan perkembangan terbaru. Jawabannya adalah yang E. Mengajak siswa untuk berpikir terbuka dengan meminta siswa untuk berpakaian sesuai dengan perkembangan terbaru. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan yang pertama, mampu memberikan pengertian tentang persamaan dalam perbedaan. Yang kedua, membantu mengembangkan pemahaman adanya saling ketergantungan dan kesamaan budaya daripada perbedaannya. Dan yang ketiga, membantu memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan kemampuan menganalisis informasi yang diterimanya. Dari tujuan yang telah dirumuskan, jelas bahwa melalui pengajaran IPS diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu globalisasi sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dari pernyataan berikut merupakan contoh dari keterampilan sosial dalam proses belajar mengajar. A. Pada akhir pembelajaran IPS, siswa diberi tugas membuat laporan karya wisata. B. Siswa dapat mencari topik kerawanan sosial dari majalah atau surat kabar. C. Memimpin diskusi kelompok dalam topik banjir. D. Siswa diminta mencari rute lokasi suatu tempat. E. Siswa dapat menggunakan Globe dengan benar. Jawabannya adalah yang C. Memimpin diskusi kelompok dalam topik banjir. Kita lihat pembahasannya. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh peserta didik harus diajarkan dan dilatih dalam proses pembelajaran IPS. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dapat terbentuk melalui proses pembelajaran. Peserta didik belajar keterampilan karena hal itu bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, keterampilan sosial dapat dikembangkan dengan penguasaan aspek kognitif atau pengetahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mengajarkan keterampilan sosial harus serta dengan penyampaian pengetahuan tentang keterampilan tersebut. Yang ketiga, keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui latihan. Seseorang yang memiliki keterampilan sosial seringkali menggunakan keterampilan tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu. Orang yang terampil membuang sampah pada tempatnya atau antri di tempat pelayanan umum tidak perlu berpikir mengenai masalah kebersihan atau nilai-nilai demokrasi dalam
dalam menghargai hak orang lain, secara spontan dia akan melakukannya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan orang setiap hari sebenarnya menggambarkan beberapa keterampilan sosial. Misalnya, keterampilan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain menggambarkan keterampilan dalam memiliki kata-kata yang baik, mengkomunikasikan pikiran, cara berbicara, cara mendengarkan, cara menggunakan bahasa nonverbal, cara meminta maaf, sopan santun, serta keterampilan-keterampilan lainnya yang terkait. Keterampilan-keterampilan tersebut tidak akan terbentuk tanpa proses latihan dan pembelajaran di dalam kelas. Kita lanjut soal yang berikutnya. Hasil observasi yang dapat dibuktikan secara empiris adalah fakta sedang berkejadian yang pernah terjadi, tetapi masih harus dibuktikan kebenarannya adalah perbedaan pengertian antara fakta dan A. Sejarah, B. Masa lalu, C. Generalisasi, D. Peristiwa, E. Konsep. Jawabannya adalah A. Sejarah. Kita lihat pembahasannya. Penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Penelitian empiris memiliki dua ciri-ciri, yakni makna dan pengetahuan, yang penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, makna. Teori makna ini merupakan teori yang menyatakan asal mula suatu pengetahuan, seperti asal-usul ide atau konsep. Menurut teori makna, asal-usul suatu ilmu pengetahuan berasal dari konsep sejarah yang sudah diketahui dan ditemukan sejak dahulu. Jadi, ilmu pengetahuan yang sekarang diperoleh berasal dari asal-usul masa lalu yang pernah terjadi. Yang kedua, pengetahuan. Teori pengetahuan merupakan teori yang menyatakan bahwa kebenaran sesuatu berasal dari kebenaran yang diperoleh melalui posteriori atau observasi, sehingga kebenaran tentang sesuatu hal diperoleh berdasarkan fakta. Seorang tidak dapat mengandalkan opini semata tanpa adanya observasi atau pengamatan nyata menggunakan panca indera, karena empiris dianggap sebagai suatu sifat dari kebenaran yang diperoleh secara objektif berdasarkan pengamatan menggunakan panca indera. Jika suatu kebenaran hanya berdasarkan pada praduga, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran yang bersifat empiris. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sebagai guru IPS, Pak Thomas ingin mengajarkan materi yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan turut merasakan suasana peristiwa yang terjadi dan berempati. Metode yang paling tepat digunakan Pak Thomas adalah A. Debat, B. Proyek, C. Simulasi, D. Inquiring, E. Bermain peran. Jawabannya adalah E. Bermain peran. Kita lihat pembahasannya. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar, seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan
mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan strategi pemecahan masalah. Demikianlah soal-soal praktis PPG tahun ini dan pembahasannya, khusus mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu sukses mengikuti praktis PPG tahun ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.